Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait mengawal jelang pelantikan Jokowi Ma'ruf. Saya ke Pak Haidar. Pak Haidar, sebagai penggiat anti radikalisme begitu, persiapan-persiapan atau yang harusnya kemudian dipersiapkan bagi masyarakat itu sendiri apa sih sebenarnya? Ya, saya kira jelas ya, kejadian-kejadian ini kan pemilu kemarin ini khusus ya. Banyak kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan bersama. Gangguan-gangguan dari mulai pilkada, DKI sampai pilpres dan seterusnya itu, gangguan-gangguan itu sedemikian nyata. Dan masyarakat perlu tahu bahwa acara tanggal 20 itu adalah acara pamungkas dari kerja KPU yang harus diselesaikan gitu. Biasa pelantikan Presiden Republik Indonesia yang sudah terpilih, sebelumnya sudah ada mekanisme yang dilalui, sehingga ujungnya tanggal 20 tinggal dilantik. Jadi ini semestinya lancar-lancar aja. Tapi yang kita lihat kan di ujung-ujung ini demo luar biasa nih, menjelang tanggal 20 sampai tanggal 20. Bahkan ada yang ngancem kalau ini enggak RUU KPK nggak keluar dan lain sebagainya lah, itu akan didemo terus sampai tanggal 20. Nah ini menurut saya ini lucu nih. Ini negara ini, kita ini sedang dicoba lah. Dicoba oleh, kalau saya menyebutnya gerombolan radikalisme tadi, yang berusaha untuk mengacaukan Indonesia lewat pelantikan presiden di ujung tadi. Karena sebelumnya mereka nggak berhasil. Sudah diganggu sedemikian rupa, di ujung, sudah ini tinggal di ujung, siapa tahu di ujung bisa diganggu. Nah, saya minta kepada masyarakat rakyat Indonesia untuk tidak memperdulikan kemauan mereka orang-orang radikal itu untuk mengganggu jalannya pelantikan tanggal 20 itu. Nah, Pak Jokowi Ma'ruf Amin dilantik tanggal 20 itu satu kenyataan, sudah nggak bisa diganggu gugat lagi karena itu memang rangkaian kerja dari KPU. Nah, masyarakat harus dukung itu. Bagaimana dengan kejadian-kejadian yang menjelang, yang merupakan satu peristiwa-peristiwa, salah satunya yang belum lama terjadi, penusukan Menko Polhukam dan sebagainya? Apakah itu termasuk dari rangkaian dalam tanda kutip mengganggu begitu jelang pelantikan? Oh, itu jelas. Radikalisme ini sudah merasuk. Jadi saya ingin cerita sedikit bahwa tahun 2018 November tanggal 23 sampai 26 itu saya ikut Kongres Ulama Islam Sedunia di Teheran, Iran saat itu. Nah, di situ saya sempat mewawancarai, singkat aja, mewawancarai beberapa hampir 100 lebih tokoh ulama sedunia, termasuk ada dari Australia, Amerika, semua, Saudi dan lain sebagainya. Dari Timur Leste aja ada. Nah, mereka semuanya hampir sama bicaranya, tapi walaupun narasinya agak beda, mereka bicaranya sama. Indonesia, Pak Haidar, hati-hati. Dan kami semua support ke Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi satu-satunya presiden yang berani membubarkan HTI. Jadi HTI berdiri tahun 80-an, sudah 81, sudah 20, sudah sekian tahun. Dari 80 sampai dengan Pak Soeharto jatuh itu ada jeda 19 tahun. Pak Soeharto pun itu tidak berani membubarkan HTI atau tidak membubarkan, dan seterusnya presiden. Nah, Pak Jokowi 2 tahun langsung dibubarkan HTI. Dan mereka tahu sebetulnya sarang dari radikalisme itu di situ. Dan Pak Jokowi mempunyai langkah 2 tahun dia menjabat, dibubarkan HTI. Dan itu ulama dunia yang saat itu saya wawancarai di Teheran tanggal 23-26 itu semuanya mengapresiasi langkah Pak Jokowi ini. Nah, tinggal setelah dibubarkan itu semuanya merasuk ke semua lini. Nah, itu yang terjadi sekarang. Di semua lini masuk. Kita lihat di SD ada, SMP ada terpapar, di SMA pun, di mahasiswa itu sudah merasuk betul. Dan jumlahnya sudah melipat gandakan. Mereka ini kan radikalis ini seperti virus. Berkembang biaknya cepat banget, masif, dan gerakannya luar biasa. Support dananya yang perlu kita tahu itu luar biasa besar.
Dana mereka ini untuk menghancurkan Indonesia, untuk membuat Indonesia kacau lewat momen apapun, itu akan dipakai, begitu ya, Pak, ya? Pasti akan dipakai oleh mereka. Nah, ini ada momen penting nih, oleh orang radikalis dimanfaatin. Jadi Pak Wiranto, kejadian Pak Wiranto itu adalah rentetan dari pengkacauan mereka itu. Kan kalau kita pikir dengan akal sehat, seorang Pak Wiranto itu tidak akan mungkin bisa lolos untuk mereka celakai. Tapi itu mereka lakukan dengan cara apapun. Dan itu sudah jelas mengindikasikan bahwa Indonesia bahaya radikalismenya luar biasa. Dan itu patut kita dukung bersama pemerintah untuk menghabisi radikalisme di Indonesia. Jangan sisakan satu pun radikal di Indonesia. Baik, Romo, kalau Romo sendiri melihatnya bahwa kegaduhan politik ini jelang pelantikan Jokowi ini tadi sempat menyebutkan juga seperti apa sih? Apakah memang sudah mengkhawatirkan itu seperti yang disebutkan Pak Haidar begitu? Dalam elit politik ya, kegaduhan itu relatif bisa diselesaikan lewat sebuah silaturahmi, perjumpaan dan pertemuan-pertemuan. Kalau dalam politik itu kan selalu ada transaksi, itu biasa. Yaitu dalam politik itu seni merebut kekuasaan. Maka dalam politik selalu ada yang namanya diplomasi untuk merebut kekuasaan, itu biasa. Tetapi persoalan kita menghadapi, ini saya sebut radikalisme itu kan kultur kematian. Jadi orang yang siap mati demi sebuah cita-cita, keinginan, dan keinginan itu sebenarnya utopis. Tetapi karena itu didoktrin, seseorang menjadi yakin dengan keinginan itu. Lah, sistem mereka kan sel, dan sel itu sulit dideteksi. Jadi ini sebenarnya kasus Pak Wiranto, penusukan, menjadi warning kita bahwa terorisme itu ada di sekitar kita. Lah, bagaimana ke depannya? Memang harus, ini kan paham. Maka paham itu harus ada counter terhadap paham-paham yang mengajarkan budaya kekerasan itu. Maka memang ke depan saya setuju dengan Mas Haidar, bagaimana nanti pemerintahan ke depan itu harus lebih efektif, bagaimana lewat pendidikan. Jadi pendidikannya itu lebih kritis, lebih memerdekakan, dan pendidikan itu lebih mampu untuk menjadikan orang Indonesia. Apa yang dilakukan Pak Mahathir itu kan menarik kan. Jadi Mahathir sadar betul bahwa Malaysia akan terancam oleh bahaya radikalisme, maka Pak Mahathir mulai merombak pendidikannya dan menata ulang pendidikan itu. Maka pendidikan ke depan Indonesia harus ditata ulang, bagaimana nilai-nilai nasionalisme itu harus lebih dikedepankan daripada nilai-nilai yang lain. Maka yaitu pendidikan harus pendidikan manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila itu. Lah, berkarakter Pancasila itu apa? Yaitu manusia Indonesia yang berjiwa Indonesia, yang berkultur Indonesia, yang bangga terhadap Indonesia. Maka proses menjadi Indonesia inilah yang penting lewat pendidikan. Maka pendidikan dasar itu penting. Diajarkan sejak dini anak-anak kita hidup dalam keragaman budaya Nusantara. Dan sudah diajarkan bahwa kita itu berbeda. Karena di Indonesia itu ada ratusan juga agama-agama lokal yang hidup berdampingan, tapi juga memperkuat kultur tradisi. Jadi radikalisme itu hanya bisa diatasi dengan memperkuat tradisi-tradisi lokal. Maka tradisi lokal itu harus dijadikan salah satu dasar pijakan dalam pendidikan di tingkat-tingkat dasar itu. Baik, Romo, kami harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.